Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mengklik video Alung ini. Kali ini Alung akan ajak kalian keliling-keliling. Wah, ada bocil nggak pakai sendal, kita kasih sendal dulu ya. Pakai sendal. Hai. Ya, just dia mengawasi kita, guys. Sepertinya di sini itu banyak sekali putri malu. Alung itu suka gatal kalau lihat pohon pepaya nganggur, apalagi ada pucuknya. Wah, rasanya mau Alung petik gitu aja gitu. Kita pergi ke kebun tetangga. Ya, asik deh nih. Nggak ada orangnya kan? Oke. Tuh ada cabe. On pakai sendalnya. Wah, banyak burung. Inilah pemandangan yang sangat asik, teman-teman. Itu kelihatan nggak burungnya? Mereka berterbangan. Wah, ini pemandangannya asik sekali. Di situ sumber makanan yang paling banyak, tapi nggak mungkin kita ke sana sendirian. Bahaya juga ya, siapa tahu itu ada binatang buasnya di situ. Wah, nggak ada yang menjamin keselamatan kita nanti. Wah, ada jeruk ini teman-teman, tapi tidak boleh kita ambil karena ini adalah tanaman orang. Kita harus izin dulu. Nih, kalau seperti ini nih asik kalau buat kita mancing, teman-teman. Ini rasanya kalau kita melihat alam seperti ini luas, kemudian bersih, udaranya segar, itu rasanya batin itu bahagia gitu ya. Jadi kalau misalnya mau refreshing, pergi aja ke sawah. Boleh dengan mau mancing kah? Mau jalan-jalan aja ya terserah. Tapi Alung ya beginilah menikmati hidup biar kita itu lebih bersyukur. Jadi bahagia itu teman-teman, kata ayah Alung itu ya, kebahagiaan itu harus kita ciptakan, bukan kita cari. Cara gimana sih buat kita bahagia? Kita tahu caranya, tapi kita tuh nggak mau jalaninnya, nggak mau berbuat sesuatu untuk kita bahagia. Ya, karena awan melihat, karena si Dedek melihat ada abang-abang yang jual es, kita mampir dulu beli es. Enak ya. Pasung. Wah, ini adalah es pasung. Es pasung lah bahasa kita. Es pasung katanya Bang nih. Es pasung buat seorang. Buat seorang. Iya. Biasa keliling kemana aja Bang? Udah kita situ aja. Keliling, nggak usah keluar kota. Oke. Berapa Bang? 5.000. Murah sekali. Berapa? Ya kacik weh, Jakarta aja. Udah gitu. Meskipun kita main ke kebun orang itu bukan kebunnya kita sendiri, ternyata asik juga. Tapi jangan sampai bawa pulang, kita lihat-lihat aja. Wah, ini kacang Mia. Nggak tahu ya di daerah kalian tuh nyebutnya apa. Kalau Alung sih kacang Mia. Nih, enak sekali. Dia ada keluar lendir. Di dalamnya ini ada lendir-lendir gitu. Tapi sebenarnya yang sehat itu ya lendirnya. Ada kelapa. Kelapa tuh, ada kandang bebek ayah Alung. Nah, tuh ada apa ya di situ ya, kita lihat yuk. Oh, jadi ini parit dan itu ada ubi kayu, ada daun serai. Nah,
kayak gini nih pemandangannya. Itu yang di ujung ada orang-orang sawah, teman-teman bisa lihat orang-orang sawahnya menyeramkan kalau malam hari. Kalau siang gini sih berani ya ngelihatnya, tapi kalau malam ya ngeri juga sih. Tuh ada orang-orangan sawah tuh, dia pakai apa sih namanya, pakai tanggoy. Kalau bahasa Alung sih pakai tanggoy. Itu pohon jeruknya ini menggoda sekali ya teman-teman, menggoda sekali. Besok kalau misalnya ada orangnya kita boleh minta satu lah. Wah ini pohon jeruknya nih lucu-lucu nih buahnya. Jadi masih mentah ya, nggak bisa kita ambil. Ih sayang sekali, tuh jatuh kan, berjatuhan kan jeruknya kan. Aduh sayang sekali ya. Jadi ini pohonnya nggak berduri ya teman-teman, nggak ada durinya nih. Oh ada, panjang malah. Tuh seram. Ini nih durinya nih, seram sekali ya. Wah menggiurkan sekali. Kalau ini matang nih, wah benar-benar ngiler. Tuh asik sekali burung-burung terbang. Wow, Masya Allah, pemandangannya indah sekali. Alung sangat bersyukur masih bisa menikmati pemandangan yang seindah ini. Allah beri Alung kesempatan yang panjang, Masya Allah. Sebenarnya sakit itu kan dari hati nih, dari pikiran, dari hati juga. Jadi yang kita rawat itu pikiran kita sebenarnya ya, kecuali lah ya sakit-sakit yang dalam-dalam yang lebih udah kayak kanker apa itu ya. Tapi untuk memotivasi kita hidup itu juga dari pikiran kita gitu. Jadi kalau kita mau sehat ya pikiran kita harus sehat dulu. Terkadang kita itu sering berpikiran negatif, terutama nih kepada orang lain, sifat iri kita. Orang beli motor baru kita sewot, orang bikin rumah yang mewah kita komen. Bahkan kalau misalnya kita lihat teman kita beli sesuatu yang baru atau dia punya yang lebih dari kita bersyukur kan. Sulitnya itu untuk bersyukur ya, terkadang kita membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Nah itu yang nggak boleh. Pikiran kita harus sehat dulu, hati kita harus sehat dulu itu teman-teman. Ada yang nanya, kok kamu bisa happy terus ya? Happy terus, kayak nggak ada masalah gitu, santai aja. Gimana ya mau jawabnya kalau orang nanya gitu? Ya Alung jawab saja. Terus kalau kita ada masalah, kita harus termenung, mengurung diri kah? Kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang bersedih kah? Menurut Alung sih nggak usah lah. Karena juga yang membantu kita untuk sehat itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya mungkin motivasi orang itu berguna untuk kita, tapi kebanyakan nih ya, itu bukan memotivasi, tapi malah untuk bahan ejekan mereka nanti, suatu hari nanti. Jadi nggak usah lah kita lihat-lihat kan kita sedang bersedih, kita lihatkan aja kita sedang happy, kita sedang bahagia. Nih, ingat, ada hati yang harus kita jaga, bukan hati kita saja sendiri, tapi hati orang lain. Nih kayak gini nih buktinya nih. Kalau kita sedih, dia sebenarnya lebih sedih dari kita. Jadi buat apa sih kita tunjukkan rasa sedih itu? Lebih baik kalau kita sedang bersedih itu kita lebih dekatkan kepada Allah gitu. Kalau cerita kepada teman itu biasanya pecah di mulut, tapi cerita ke saudara itu pecah di perut, itu ibaratnya. Maksudnya kalau kita cerita ke teman itu suatu hari nanti akan terbuka dan akan diceritakan lagi ke orang lain. Tapi menurut Alung sih, kalau cerita itu lebih tenang itu kepada Sang Pencipta, kepada yang menciptakan kita, karena solusi terbaik, jalan keluar yang terbaik itu yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, gunakan tuh 5 waktunya untuk bercerita dengan Allah, untuk curhat, untuk mendapatkan jalan keluarnya, untuk mendapatkan solusi terbaik, insya Allah. Alung rasa sampai di sini dulu ya teman-teman cerita Alung, karena ini sudah menjelang maghrib dan kita harus sampai di rumah sebelum maghrib. Ya nggak jauh-jauh juga sih, rumahnya dekat tuh kan. Tapi kita pelan-pelan saja, yang penting selamat.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kapan-kapan kita masak lagi, kita cerita horor. Ada yang kangen katanya, kapan nih mau cerita horor lagi? Next time, insya Allah kapan-kapan Alung akan cerita lagi cerita horor, tapi yang memang Alung bisa mendatangkan narasumbernya langsung gitu kan, lebih asik kan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa di like setelah menonton nanti. I love you all. Ayo Dedek. Ayo Dek.